Seumpama biji Shalom, selamat sesawi. pagi kembali saudaraku dalam Renungan Pagi. Hari ini kita teruskan akan pembahasan kita tentang sebuah tema hargai akan yang kecil. Artinya bahwa ada sesuatu yang kecil di hati kita yang perlu kita pertahankan, yang baik otomatis supaya itu memancarkan kehidupan. Dan kemarin kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati, dan kalau Tuhan melihat hati, Tuhan bisa memilih secara benar. Dan kalau Tuhan memilih Daud, apa sih yang dilihat oleh Tuhan? Sehingga Tuhan betul memilih Daud. Siapa Daud? Apa yang ada di dalam hati Daud? Itulah yang Tuhan lihat. Dan pagi ini kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam hati Daud. Yang pertama, saudara, kita akan baca ayatnya dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sesuatu yang menarik, saudara Tuhan, bahwa Daud ini diurapi di tengah-tengah saudaranya. Apa yang terjadi? Apakah Daud lalu menjadi orang yang hebat, bahkan dikatakan Tuhan menyertai dia, roh Tuhan ada di dalam kehidupan dia, menguasai dia. Tetapi saudara Tuhan, yang dikerjakan Daud adalah dia kembali ke ladang mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja. Jadi saudara Tuhan, ini hati Daud yang dipandang Tuhan. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Ada pengurapan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita akan menjadi sombong. Mungkin kita akan menjadi merasa hidup kita ini luar biasa. Tetapi Daud tidak. Ketika dia diurapi Tuhan, dan pada waktu itu Tuhan menguasai akan hidup daripada Daud, dia tetap kembali mengerjakan pekerjaan yang biasa. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, ini Daud mempunyai hati yang disebut dengan kesabaran. Dia diurapi bukan menjadi pengurapan yang biasa. Dikatakan dalam 1 Samuel 16 yang ayat pertama, "Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Pengurapan yang diterima Daud adalah pengurapan raja. Bukan terus Daud pergi ke istana, duduk menjadi raja, tidak. Daud tetap kembali untuk mengembalakan kambing domba. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud juga, saudara kasih Tuhan, tidak menjadi sombong menganggap kakak-kakaknya ini rendah, tidak. Biasa saja bagi Daud. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Daud, biasa saja. Dan saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa walau itu pengurapan sebagai raja, Daud menunggu akan waktu Tuhan. Artinya bahwa di dalam hati Daud ada yang disebut dengan kesabaran. Orang yang sabar itu mampu menunggu waktu Tuhan. Kita pernah membaca mungkin kisah di mana Daud ini akan dibunuh oleh Saul. Sebenarnya Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Untuk menggantikan sebagai raja akan ada pengurapan yang luar biasa. Tetapi apa yang dikerjakan dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-9? Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman." Daud tidak membunuh Saul, walaupun ada kesempatan. Artinya, di dalam diri Daud tidak ada satu rasa di mana dia harus segera menjadi raja. Dia memiliki kesabaran. Biarlah hidup kita adalah hidup yang sabar. Sabar artinya mau menunggu waktu Tuhan. Tidak menempuh jalan pintas untuk mencapai sesuatu yang belum waktunya.
Dalam hidup kita juga demikian harus terjadi. Memang pengurapan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan tentukan kita menjadi orang pemenang. Tetapi itu pun kita harus sabar menunggu kairosnya Tuhan. Supaya apa, saudara Tuhan? Itu tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau itu terjadi, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan melihat kesabaran hati saudara. Biarlah kesabaran hati saudara berani menunggu waktu Tuhan tanpa menggerutu, tanpa harus berkata, aku sudah diurapi, kakakku tidak, aku harusnya sekarang sama dengan kakakku, bahkan lebih daripada kakakku. Tidak. Daud tetap kembali ke padang untuk menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Hidup kita perlu menunggu waktu Tuhan. Walaupun kita ini sudah dipilih, hati yang seperti ini, hati yang sabar inilah yang dilihat Tuhan. Bila Tuhan melihat hati saudara, dan mata Tuhan dan tangan Tuhan sanggup memindahkan saudara dalam posisi yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah kami punya sesuatu yang kecil dalam hidup kami, yaitu kesabaran. Supaya kami tahu di waktu yang tepat Tuhan akan mengangkat dan meletakkannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi.